Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, kita baca Fatihah dulu untuk pengarang kita Riyadhus Shalihin, dan Fatihah khusus buat kita semua yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya. Kita lanjut di hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza'i ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seseorang itu ma'a idhamil bala, tergantung dengan besarnya ujian yang dia dapatkan. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa, bisa jadi ya, pahala yang kita dapatkan, rahmat yang kita dapatkan dari Allah itu lebih besar dibanding orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi setiap orang itu pasti diuji. Betul ya Bu ya? Mau yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, ya, yang belum baligh, yang sudah baligh, yang sudah menikah, yang belum menikah gitu. Yang belum punya anak, yang sudah punya anak, masing-masing punya ujian. Kalau yang belum menikah, mungkin ujiannya untuk menahan hawa nafsunya. Ujiannya bagaimana menjaga dirinya untuk tidak masuk dalam jurang maksiat. Ya, itu berat ujiannya. Yang sudah menikah ujiannya beda lagi. Apa ujiannya kalau orang sudah menikah? Pasangan. Jadi rumah tangganya diuji. Ngelihat pasangan bosen. Ya, ada aja yang dipertengkarin sama pasangan. Ada nggak yang bosen sama pasangan sendiri? Ada. Mungkin kalau menikah baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun itu masih saling suka, belum bosen. Tapi nanti ada fase-fase di mana suami istri itu mulai bosen sama pasangannya. Makanya kalau suami istri mulai merasa bosen, yang harus dilakukan adalah bukan merubah pasangannya, tapi merubah keadaannya. Ih, saya bosen banget deh punya suami kayak gini. Kayaknya lebih enak kalau dapat suami yang lain deh. Ya. Jadi bosen lagi nanti. Udah sama yang kedua. Izin sebentar ya Bu. Agak habis suaranya, Masya Allah. Ini masih kedengeran kan? Ya. Ini kalau udah begini modelnya, nggak boleh kena es, nggak boleh kena gorengan, nggak boleh kena minyak gitu ya. Jadi kalau kita bosen sama pasangan kita sendiri, terus kita berdalih pengen ganti pasangan, itu sampai kapanpun gak dapet orang yang sama, gak dapet orang yang memuaskan kita dalam segala hal. Mau kita ganti berapa kali, bosen udah nikah 5 tahun bosen, ganti lagi. Nikah baru setahun bosen, ganti lagi. Ada orang yang kerjaannya kawin cerai. Sampai kapanpun bosen itu gak pernah hilang. Jadi kalau kita bosen sama pasangan, yang diganti itu bukan pasangannya, tapi keadaannya. Jadi kalau kita bosen, aduh kok sama suami kerjaannya gini-gini aja ya, kok sama suami setiap hari kayak gini aja yang dilakukan, maka kita harus ganti keadaan. Yang biasanya sama suami itu ya cuman tatap-tatapan, nyiapin makanan, ngobrol tiap hari, nonton TV bareng, kali-kali harus ada waktu yang namanya family time. Me time, love time. Waktu antara suami dengan istri, anak gak usah diajak. Ya, kita liburan yuk ya. Kemana? Gak usah yang jauh-jauh ya, gak usah yang mahal-mahal. Cukup ke puncak. Kita nyewa hotel 1 malam, udah anak gak usah dibawa, titipin dulu.
Itu mengganti keadaan nggak, Bu? Iya, mungkin bosen kalau di tempat tidur, di kamar modelnya gitu-gitu aja. Di rumah modelnya seperti itu aja. Cari lingkungan yang baru. Cari keadaan yang baru, bagaimana suami istri itu biar nggak bosen lagi keadaannya. Jadi itu yang harus dilakukan. Orang yang sudah menikah, ujiannya beda. Yang belum punya anak, diuji kesabarannya. Belum dikasih anak, ngelihat teman-temannya udah punya anak 1, 2, 3. Bahkan ada temennya yang tiap tahun punya anak, ya. Kadang-kadang cuman dikedipin sedikit sama suaminya langsung hamil. Ada yang model begini, ada nggak? Ada. Tapi ada yang sudah ikhtiar bertahun-tahun, sudah ke dokter manapun, belum dikasih anak juga. Artinya yang belum punya anak, ujian. Kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menanti buah hati. Yang sudah punya anak diuji lagi. Ngurusin anak itu apa enak? Luar biasa ujiannya ya, Bu ya. Apalagi kalau jarak anak kita antara satu dengan yang lainnya itu nggak jauhan. Baru setahun usia anak kita hamil lagi. Ya, kalau bahasa kitanya itu kesundul disebutnya. Jadi anaknya belum sampai usia 2 tahun, kitanya sudah hamil lagi. Itu ujiannya berat. Bagaimana kita bisa sabar mengurus anak kita, bagaimana sabar mendengar tangisannya, bagaimana sabar mendengar tantrumnya. Anak kalau udah tantrum luar biasa, pengen mainan gak diturutin, kadang-kadang guling-gulingan di tempat umum. Ini sabar orang tua. Belum lagi kalau anak yang jadi ujian buat orang tuanya, dikit-dikit melakukan kesalahan, dikit-dikit melakukan maksiat. Jadi baik yang belum punya anak ataupun yang sudah punya anak, itu masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ujiannya berat, itu sesungguhnya pahalanya juga lebih besar. Jadi kalau kita diuji berat sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sedih, jangan takut, yakinlah pahala dan rahmat Allah itu lebih besar buat kita semua. Gitu ya, Ibu sekalian ya. Wa innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba qauman, kalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah bakal nguji mereka. Jadi salah satu bukti cinta Allah kepada hambanya dengan diuji kita. Kalau ada manusia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipastikan Allah tidak cinta kepada hamba tersebut. Ada orang-orang yang kena istidraj. Kita pernah bahas ya, Bu ya. Istidraj itu adalah orang yang dikasih kenikmatan duniawi padahal dia sholat nggak pernah, deket sama Allah nggak pernah, kerjaannya tiap hari maksiat, tapi hartanya banyak, jabatannya tinggi, popularitasnya luar biasa, pengen beli apa kebeli, istri cantik, suami ganteng, anak banyak, keluarga happy, tapi padahal ngaji nggak pernah, sholat ditinggalkan, deket sama Allah, zikir, ingat nggak pernah. Tapi ngalir terus hartanya, ngalir terus kenikmatan duniawinya. Ini kalau modelnya seperti ini sudah dipastikan berarti orang ini istidraj. Dikasih kenikmatan oleh Allah, tapi kenikmatan itu sesungguhnya bukan nikmat, melainkan itu salah satu bentuk tanda Allah nggak cinta sama dia. Tapi kalau ada orang dikasih nikmat terus sama Allah dan dia juga deket sama Allah, itu berarti bukan istidraj. Jadi harus kita renungin, kita muhasabahi sampai saat ini, ya Allah, hidup saya enak sampai saat ini, harta saya banyak. Selama ini saya deket gak sama Allah ya? Kalau selama ini kita gak deket sama Allah, harta kita banyak, hidup kita gak pernah dicoba, gak pernah dikasih sakit, gak pernah ada ujian dari manapun, bisa jadi Allah tidak cinta kepada kita. Tapi kalau misalkan harta kita banyak, hidup kita enak, tetapi ada aja ujian yang datang, entah dari anak yang sakit, entah dari pasangan sendiri, ada ujiannya mungkin dari ipar, dari mertua, atau dari hal-hal yang lainnya, sudah dipastikan Allah cinta kepada kita, dan Allah menguji kita semata-mata karena Allah mencintai hambanya. Ini disebutkan tadi, idza ahabba qauman ibtalahum. Jadi bukti cinta Allah kepada suatu kaum, kepada seseorang dengan menguji mereka. Ya.
Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka Allah juga ridha dengan hamba tersebut. Ya Allah, saya diuji dengan penyakit. Bertahun-tahun saya sabar, ridha dengan penyakit ini, maka Allah juga ridha sama kita. Ya, wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang murka dengan ujian Allah, maka Allah juga murka. Jadi salah satu bentuk menerima ujian Allah itu dengan ridho apapun yang terjadi kepada kita. Ujian kan banyak bentuknya ya Bu ya. Ditinggal orang yang kita sayang itu ujian. Hilangnya harta benda itu ujian. Ya. Banyak hal sebenarnya yang Allah kasih, Allah uji buat kita. Tinggal kita mau jadi orang yang mana? Yang dapat murkanya Allah atau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ini hadis hasan. Nah, kita beralih ke hadis selanjutnya. Ini kisah yang luar biasa. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an qala, ia berkata, kana ibnu li Abi Talha radhiyallahu an yashtaki. Abu Talha itu punya anak ya yang sedang sakit. Fa kharaja Abu Talha, maka Abu Talha itu keluar dari rumahnya. Faqubidas sabiyu. Di sini disebutkan kemudian ketika Abu Talha ketika Abu Talha itu pergi, ternyata faqubidas sabi, anaknya meninggal dunia. Jadi Abu Talha ini salah satu ayah yang sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Salah satunya kalau dia mau pergi kerja, mau berdagang, mau ke masjid, itu dilihat dulu kondisi anaknya. Ada banyak laki-laki kadang-kadang yang gak aware sama anaknya Bu. Gak usah deh pas anaknya sakit. Kadang-kadang anaknya baru lahir, itu bangun malam, ada laki yang gak bangun sama sekali. Mungkin kalau ibu-ibu suaminya insya Allah perhatian semua ya. Ini yang bangun istrinya tiap malam. Ada laki-laki yang sama sekali ngedengar suara anaknya itu gak bangun sama sekali. Tapi kalau perempuan ini pekanya luar biasa, tinggi sekali. Gak usah nangis, anaknya bergerak dikit itu baik, kadang-kadang kita bangun Bu. Oh udah kelihatan nih bergeraknya, kadang-kadang dia pup, buang air ataupun yang lainnya. Nah Abu Talha adalah salah satu sosok ayah yang sangat perhatian terhadap anaknya. Faqubidas sabi, anaknya ternyata meninggal dunia ketika dia pergi meninggalkan rumah. Falamma raja'a Abu Talha, ketika Abu Talha kembali ke rumahnya, qala, ia berkata, ma fa'ala bani, ya. Bagaimana kondisi anak kita? Qalat Ummu Sulaim. Berkata Ummu Sulaim istrinya. Jadi saya kisahkan dulu. Ummu Sulaim ini adalah istrinya Abu Talha. Abu Talha asalnya adalah orang yang non-muslim. Dia golongan kafir Quraisy ketika itu. Ummu Sulaim ini termasuk as-sabiqunal awwalun, salah satu wanita yang masuk Islam pertama kali dulu. Dia punya suami namanya Malik bin Nadhr. Nah dari pernikahan dia dengan Malik bin Nadhr, itu ketika mereka menikah Ummu Sulaim belum masuk Islam, suaminya pun masih dalam keadaan kafir. Ketika menikah mereka punya anak namanya Anas bin Malik. Nah suka dengar ibu-ibu ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah putra dari Ummu Sulaim dengan Malik bin Nadhr. Ketika mereka sudah punya anak, menikah, datang ajaran agama Islam, ajaran Rasulullah SAW, maka Ummu Sulaim salah satu perempuan yang masuk Islam ketika itu. Ketika suaminya tahu, Malik bin Nadhr ini marah, murka sama istrinya. Kenapa kamu ikutin agama Muhammad? Tinggalkan. Aku gak suka ya kamu masuk ke agama dia. Jadi sebagai suami ya dia nggak suka gitu ya. Nah Ummu Sulaim lebih memilih agamanya daripada suaminya. Ini luar biasa sekali. Anaknya Anas bin Malik itu dituntun oleh Ummu Sulaim untuk membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masih kecil waktu itu. Ya Anas bin Malik masih kecil, dibantu syahadat untuk masuk Islam bareng sama ibunya. Nah ketika itu cekcok rumah tangga, Malik bin Nadhr pergi berniaga. Di satu perjalanan Malik bin Nadhr ketemu dengan musuhnya. Dalam satu riwayat ternyata dalam perjalanan itu dia meninggal dan belum sempat masuk Islam. Yang baru masuk Islam istri dan anaknya Anas bin Malik dan Ummu Sulaim.
Nah, Ummu Sulaim itu pernah bernazar begini, aku tidak akan menikah sampai anakku dewasa. Itu rata-rata janda itu begitu nazarnya. Betul nggak, Bu? Beda perempuan sama laki-laki. Laki-laki istrinya baru meninggal, dia udah kawin lagi. Kadang itu kuburan belum kering, dikipasin. Gimana caranya biar cepat kering, langsung nikah lagi. Kan katanya kalau belum kering nggak boleh nikah lagi ya. Ada istilah candaannya begitu, sampai dikipasin biar kering cepetan, biar dia bisa nikah lagi. Ya, bahkan kadang-kadang istrinya belum 7 hari, belum 40 hari, belum setahun, itu kalau laki-laki sudah menikah lagi. Beda sama perempuan. Kalau perempuan, dia mau nikah lagi mikir, betul nggak, Bu? Punya anak kecil, aduh ya Allah. Kira-kira kalau nikah lagi suami baru ini nerima anak saya nggak ya? Makanya perempuan-perempuan yang dia ditinggal mati suaminya, yang jadi janda ataupun karena cerai dengan suami sebelumnya, ketika nikah lagi dia berpikir begini, ya Allah, aku akan nikah lagi dengan catatan aku mencari suami yang bukan hanya cinta dengan diriku tapi juga dengan anakku. Karena kalau cuma cinta sama dirinya, nggak cinta sama anaknya, itu jadi masalah baru lagi nanti. Pertengkaran lagi. Berapa banyak ibu yang menikah lagi, akhirnya anaknya dititipin sama nenek kakeknya, gara-gara nggak diterima sama suami barunya. Kesian nggak, Bu? Kesian anaknya, terluntang-lantung tinggal sama kakek neneknya, ibunya nikah lagi. Maka prinsip kita, baik kita seorang ibu ataupun seorang ayah, kalau kita menikah lagi, carilah pasangan baru yang dia juga perhatian dan sayang terhadap anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara kita punya pasangan baru, anak-anak kita terlantar dan tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Ummu Sulaim dia bernazar, aku nggak mau nikah lagi ya Allah, kalau anakku belum dewasa. Kalau sudah dewasa nanti aku mau menikah lagi. Nah, ketika itu Anas bin Malik sudah dewasa dan Ummu Sulaim dari Anas bin Malik masih kecil, itu Anas bin Malik dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku serahkan anakku Anas bin Malik untuk jadi khodim, orang yang engkau didik, yang bisa menolongmu, membantumu, mengerjakan apapun yang engkau suruh, wahai Rasulullah. Akhirnya Anas bin Malik ini salah satu orang terdekat Rasulullah dan menjadi orang yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah, ibunya udah menyerahkan ke Rasul dari kecil. Nah, ketika Anas sudah besar, mulai banyak tuh. Dari kecil aja banyak yang lamar ibunya, Ummu Sulaim, tapi nggak diterima. Ketika Anas sudah besar, Ummu Sulaim mulai membuka hati, membuka jalan bagi orang-orang yang ingin melamarnya. Karena Ummu Sulaim terkenal salah seorang perempuan yang cerdas, yang pintar, yang soleha, yang taat beragama. Banyak laki-laki yang suka dengan Ummu Sulaim. Nama aslinya Rumaisa. Ummu Sulaim itu nama kunyah, sebutan ya. Nama aslinya Rumaisa. Nah, ketika itu Ummu Sulaim disukai oleh Abu Tolha. Abu Tolha ini salah seorang pedagang kaya di zaman Rasulullah. Tapi saat itu dia belum masuk Islam, masih non-muslim. Nah, makanya pernikahan Abu Tolha dengan Ummu Sulaim ini sangat-sangat terkenal. Kenapa? Karena maharnya syahadat. Ketika itu dia datang kepada Ummu Sulaim, tapi ditolak oleh Ummu Sulaim. Aku tidak bisa menerimamu. Abu Tolha bingung. Kenapa dia nggak bisa nerima aku? Aku orang yang kaya, punya harta banyak, pedagang yang luar biasa. Sampai datang yang kedua kalinya, Ummu Sulaim mengatakan, oh iya, siap-siap. Sampai datang yang kedua kalinya, Ummu Sulaim mengatakan, aku akan menerimamu jika engkau rela untuk masuk Islam dan maharku yaitu dengan keislamanmu. Jadi Ummu Sulaim pengen mahar pernikahannya adalah Islamnya Abu Tolha. Apa yang terjadi? Kata Abu Tolha, bagaimana caraku untuk bisa masuk Islam? Kata Ummu Sulaim, silahkan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Abu Tolha ke hadapan Rasul. Kata Rasul yang sedang berbincang dengan para sahabat, wahai sahabat, lihatlah ada Abu Tolha datang. Matanya memancarkan keinginannya untuk masuk Islam, kata Rasulullah. Jadi niatnya bukan karena perempuan saja, tapi karena hatinya juga pengen masuk Islam. Ya, datang dibimbing oleh Rasul, masuk Islam, barulah Abu Tolha dengan Ummu Sulaim menikah. Dan maharnya bukan perhiasan, bukan yang lainnya, tapi maharnya adalah
syahadat Islamnya Abu Thalha. Masya Allah, luar biasa sekali ini ya. Ini luar biasa, mudah-mudahan banyak perempuan-perempuan zaman sekarang yang seperti itu. Karena kebanyakan zaman sekarang perempuan kalau dia suka sama non-muslim, dia yang ikut agamanya. Ya. Makanya kalau misalkan ada laki-laki non-muslim suka sama anak kita, ya boleh-boleh saja dengan catatan dia harus mengikuti agama kita Islam. Bukan kita yang ikut agama dia. Kalau memang tidak ada yang mau mengalah salah satunya, ya udah, di-cut aja, diakhirin hubungannya. Jangan sampai kita menggadaikan akidah ataupun agama kita. Toleransi boleh, tapi dalam hal akidah itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Ummu Sulaim nikah sama Abu Thalha, punya anak. Nah, anaknya ini yang meninggal. Ya. Kita lanjut. Wa hiya ummus sabi wa askanu ma kana faqarrabat lahul asya'a fata'asya thumma asaba minha. Kemudian istrinya Ummu Sulaim itu menghidangkan makanan, ya. Kemudian setelah selesai makan, istrinya berkata, kuburkanlah anak itu. Nah, begini kisahnya. Jadi ketika Abu Thalha itu pulang, kan dia nanya nih Bu, namanya suami ya, pulang dari masjid, bagaimana keadaan kondisi anak kita? Kata Ummu Sulaim, dia sudah tenang, ya. Askanu makan nafaqarrabat salahul asya. Dia udah tenang di kamarnya. Ya, enggak usah diganggu, nanti kalau diganggu dia bangun, kata istrinya. Akhirnya istrinya sudah menyiapkan makanan yang enak untuk suaminya. Ini buah kesabaran dari Ummu Sulaim. Jadi ketika anaknya meninggal, Ummu Sulaim nangis berurai air mata. Sakit, pedih hati seorang ibu ditinggal seorang anaknya. Ketika dia meninggal, kata saudara-saudaranya bilang gini, wahai Ummu Sulaim, kasih tahu Abu Thalha. Samperin, gak usah katanya, tunggu Abu Thalha pulang. Biar hati dia tenang, biar hatiku yang sakit saja katanya. Aku yang sabar, biar, gak apa-apa kata Ummu Sulaim. Nah ketika itu kata saudara-saudaranya, apa kita harus mengasih tahu ke Abu Thalha? Kata Ummu Sulaim bilang, gak usah, kalian keep silent aja, diem semuanya, gak usah ada yang ngomong. Biar aku yang menyampaikan langsung ke Abu Thalha nanti kalau dia sudah sampai di rumah. Pulang Abu Thalha, disiapkan, dihidangkan makanan oleh Ummu Sulaim, sudah kenyang suaminya makan, kata Ummu Sulaim, mandilah Abu Thalha. Mandilah wahai suamiku, sudah disiapkan. Ketika sudah selesai mandi, Ummu Sulaim berdandan cantik menggoda suaminya, dilayani suaminya di dalam kamar sampai suaminya puas. Ya. Jadi ini salah satu bentuk kesabaran dari Ummu Sulaim. Luar biasa ibu. Kalau saya tanya sama ibu-ibu sekalian ya, misalkan anak kita meninggal, suami kita pulang, apa yang kita lakukan? Langsung, abang, anak kita begini. Nggak usah anak kita meninggal lah, sakit aja ya. Kita kadang-kadang meraung-raung, suami kita lagi kerja, pulang sekarang, pulang, anak kita sakit, buruan. Nah ini tidak dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim anaknya sudah meninggal, tapi apa yang terjadi? Dia bisa menahan kesabarannya. Dia tutupi air matanya, dia berdandan yang cantik, dia melayani suaminya. Baru ketika suaminya sudah puas dalam segala hal, sudah dilayani oleh dirinya, istrinya mengatakan kepada suaminya begini, wahai Abu Thalha, andai kata ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah kemudian diambil lagi, apakah harus dikembalikan? Iya dong, kata Abu Thalha. Sebagai manusia kalau kita dititipkan sesuatu ya kita harus mengembalikan hal tersebut, gitu. Ya. Nah, andai kata kalau misalkan kita nih punya titipan dari Allah kemudian Allah ambil, kita harus ridho atau enggak? Ya, kata suaminya. Wahai suamiku, kata Ummu Sulaim, sesungguhnya anak itu adalah titipan. Dan anak yang dititipkan Allah kepada kita itu telah meninggal dunia. Kaget Abu Thalha, ya. Kemudian dia marah. Di sini disebutkan, falamma asbaha Abu Thalha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Ketika sudah pagi harinya, ya anaknya sudah dikubur dan lain sebagainya, sudah selesai pengurusan jenazahnya, Abu Thalha datang kepada Rasulullah menceritakan, wahai Rasulullah, aku sangat marah terhadap istriku. Dia tidak mengabarkan kepadaku bahwa anakku telah meninggal dunia.
Sudah aku dihidangkan makanan, diberikan pelayanan, baru dia mengatakan bahwa anakku telah meninggal dunia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'rastumul lailah. Ya. Apakah tadi malam, mohon maaf, kamu juga berhubungan intim, bercampur dengan istrimu? Qala, Abu Talha mengatakan, "Na'am." Ya. Semalam sebelum istriku mengabarkan anakku meninggal, kami berhubungan dulu suami istri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik lahuma fawaladat gulam." Rasul mengatakan, "Wahai Allah," dia berdoa, "karuniakanlah pasangan suami istri ini fawaladat gulaman." Setelah itu enggak lama istrinya hamil. Karena berkat doa Rasulullah SAW, dan Rasul sangat takjub dengan kesabaran Ummu Sulaim. Ini yang doain langsung Rasul. Makanya kalau kita dapat musibah, ada doa yang harus kita baca. Apa doa itu? Silahkan dicatat. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Ya. Allahumma ajirni fi musibati. Sudah dicatat? Doa ketika mendapat musibah, baik musibahnya kehilangan orang yang disayang atau harta atau apapun, silahkan baca doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli pakai kha ya. Wakhlufli. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf pakai fa. Wakhlufli khairam minha. Ya, khairam minha. Wakhlufli khairam minha. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Bareng-bareng ibu-ibu. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Ya. Ya, ini dulu doa yang dibaca oleh Ummu Salamah ya. Istrinya Rasulullah SAW ketika ditinggal oleh suaminya. Suaminya juga orang yang baik, orang yang soleh, mati di medan perang. Ternyata dia baca doa seperti ini dan digantikan suami yang baru dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat suaminya nggak kaleng-kaleng, bukan yang lain-lain, nggak lebih, maksudnya derajatnya tidak di bawah suaminya yang dulu, tapi malah lebih tinggi dari suaminya yang terdahulu. Langsung dikasih oleh Allah penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu di sini kalau yang udah mungkin nggak ada suaminya, baca doa ini. Insya Allah digantikan lagi. Digantikan lagi nanti dengan yang lebih baik ya. Lebih solih, lebih baik, lebih pengertian, lebih setia insya Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala dengan musibah yang menimpa terhadap diriku ya, dan gantikanlah bagiku dengan sesuatu yang lebih baik daripada hal tersebut ya. Hal yang meninggalkan kita, hal yang kita kehilangan terhadap hal tersebut. Jadi minta sama Allah dikasih yang lebih baik lagi, baik itu harta, pasangan, jabatan ataupun yang lainnya, minta yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kesabaran dari Ummu Sulaim, alhamdulillah apa yang terjadi, Allah gantikan, diberikan lagi Ummu Sulaim kehamilan dan dia dapat anak. Makanya punya anak dari suami yang terdahulu, satu Anas bin Malik, yang kedua adalah anak yang keduanya ini juga ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fawaladat gulaman faqala li Abu Talha, ya Abu Talha mengatakan ihmilhu hatta ta'ti bihin nabi. Ya, kalau anak itu nanti lahir langsung bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atsa ma'ahu bitamarat. Dan Abu Talha ketika bawa anaknya ke hadapan Rasul itu membawa 1 biji kurma, ya. Dan disinilah Rasulullah mentahkik ya. Ya, jadi mentahkik itu adalah Rasulullah makan, ngunyah kurmanya, dikeluarin kemudian dimasukin ke mulut anaknya itu ya, ke langit-langitnya ya. Jadi ditaruh
ke area mulut ataupun langit-langit anak tersebut. Masya Allah, ini yang langsung tahnik Rasulullah. Kita kalau ditahnik oleh guru, ulama, kiai aja senangnya bukan main. Ini yang tahnik langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin lil Bukhari, ya, kemudian pada riwayat Bukhari dijelaskan juga qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, faqala, ia berkata, rajulun minal ansor, ya, ada seorang sahabat dari Ansor, faroaitu tis'ata auladin, maka aku melihat ada 9 anak, ya, kulluhum, mereka semua qad qara'ul Qur'ana, sudah menghafal Quran, gitu ya. Yakni min auladi Abdullah al-Maulud, salah satu dari 9 anak yang hafal Quran itu adalah Abdullah. Abdullah itu tadi anaknya Abu Tolha dengan Ummu Sulaim. Ini salah satu keberkahan tahnik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan anak ini juga lahir karena doa yang dipanjatkan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi salah satunya itu adalah Abdullah, anaknya Abu Tolha dan Ummu Sulaim. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan? Yaitu untuk mencari keberkahan, gitu ya. Itu disunahkan, iya, disunahkan. Jadi kita kalau misalkan punya anak, kita tahnik datang ke orang-orang solih, misalnya habaib, kiai, ustadz, ustazah, guru-guru, ulama, kita minta keberkahannya. Kan dari mulut ulama, orang alim itu kan banyak sekali ilmunya. Jadi kita ambil keberkahannya itu. Sunnahnya seperti itu, karena Rasul mencontohkan bagaimana kesunahan ketika anak lahir itu ditahnik dari mulut orang yang solih. Ini kan salah satu sunnahnya Rasul. Jadi kalau kita punya anak dan kita punya guru, datang ke guru kita, bawa anak kita. Izin Ustadz, izin Pak Kiai, izin Ustazah, ini ada kurma. Tolong dimakan sedikit, dikunyah, baru kurma tersebut dimasukin ke dalam mulutnya sang bayi itu. Ya, jadi seperti itu cara tahnik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapat keberkahan. Kita berharap mudah-mudahan anak kita itu bisa kayak ulama yang kita minta tahnik ini. Ya, keberkahannya dapat. Ya. Nah itu, tapi ya kita ikhtiar saja, mudah-mudahan kebaikannya bisa diambil, gitu ya. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Baru lahir lebih bagus, tapi kalaupun anak kita sudah besar itu juga nggak apa-apa. Misalkan sudah balita atau dia sudah usia 1 tahun 2 tahun, ya, bayi itu juga nggak apa-apa. Nggak harus baru lahir. Misalkan kita baru ketemu guru pas dia usia 1 tahun, tolong dong Pak Kiai, ini ditahnik anak kita. Boleh-boleh saja, tapi memang sunnahnya adalah ketika baru lahir atau masih bayi, itu langsung dibawa ke ulama ataupun guru. Itu ya. Ada lagi pertanyaannya ibu-ibu? Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Jadi ini salah satu bentuk kesabaran ya. Kalau kita belum tentu sabar ya Bu. Jadi ibu ya, anak sakit aja udah ngeraung-raung kadang-kadang. Terus apalagi? Apalagi kalau misalkan anak kita meninggal dunia, belum tentu kita bisa sesabar Ummu Sulaim. Belum tentu kita bisa sesabar Abu Tolha yang ketika itu anaknya, buah hatinya tercinta, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian orang-orang ini berbeda-beda. Ada yang ujian kehilangan, ada yang ujian dalam hal ekonomi, ada yang ujian dalam hal pasangan yang tidak setia, bahkan ada yang diuji dengan mertua, menantu, ipar, sepupu, ataupun saudara yang sekandung. Itu kadang-kadang jadi ujian buat kita sendiri. Keluarga kita bahagia, penuh kasih sayang, kita punya saudara kerjaannya ngutang mulu. Punya saudara kerjaannya ganggu rumah tangga kita aja. Nggak seneng kita punya ini dinyinyirin, kita punya itu dinyinyirin. Ada yang begitu nggak?
Ada. Punya mertua, Masya Allah, kadang-kadang sama menantu ada aja jadi bahan fitnah. Punya menantu juga seperti itu. Ini macam-macam ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang belum menikah, baik dia masih jomblo, belum menikah ataupun sudah menikah, itu semua punya ujiannya masing-masing. Yang belum punya anak diuji, yang sudah punya anak juga ujiannya lebih besar lagi. Ya, jadi masing-masing, jangan pernah menganggap hanya kita yang diuji. Sesungguhnya yang diuji adalah keseluruhan. Kalau ujian kita lebih besar daripada yang lain, berarti di sini bisa kita pastikan Allah sangat mencintai kita sebagai hambanya. Baik, satu hadis lagi ibu-ibu, karena sudah jam 10 ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, laisa syadid, ya hadis kedua-dua ya, karena yang tadi itu masih pengulangan hadisnya ya. Laisa syadidu bisur'ati, yang dikatakan orang yang kuat, orang yang hebat ya, bukanlah orang yang menang bergulat. Ya, laisa syadidu bisur'ati. Jadi orang yang pandai bergulat, pandai berantem, pandai pukul-pukulan, itu bukan orang yang kuat. Itu cuman sok kuat, sok keren yang begitu modelnya. Ya, innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat dikatakan dalam hadis ini adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah, sabar ketika marah. Ada orang ngejek kita, fitnah kita, ngejelekin kita, ngatain kita. Kalau kita lawan dengan kemarahan, berarti kita kalah. Tapi kalau kita sabar dengan apa yang orang lain berikan perlakuan buruk kepada kita, berarti kita menang. Itulah yang disebut dengan orang yang kuat. Ya, laisa syadidu bisur'ati, innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dikatain, alhamdulillah sabar. Miskin banget loh katanya. Alhamdulillah, yang penting masih bisa makan. Suami lu jelek banget ya. Alhamdulillah, yang penting setia. Ada yang ganteng soalnya tapi enggak setia. Anak-anak lu jelek banget ya. Alhamdulillah masih dikasih anak. Berapa banyak orang yang menantikan pengen punya anak? Ya. Ada juga yang punya anak tapi anaknya ternyata punya kekurangan, kena sindrom dan lain sebagainya. Kita walaupun anak kita yang gak cakep-cakep banget, alhamdulillah dikaruniakan anak. Gitu ya. Dikatain lagi dengan banyak hal, cukup kita sabar. Jadi orang yang kuat adalah dia mampu menahan amarahnya. Kalau kita lagi marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau kita masih marah juga dalam keadaan duduk, terlentang. Tiduran. Jadi kalau lagi marah dalam keadaan berdiri nih, ini kan lagi berapi-api ya, cepat-cepat duduk untuk nenangin diri kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau duduk masih marah juga, masih kesel juga, cepat-cepat untuk terlentang. Kalau terlentang masih marah juga, miring. Kalau miring masih marah juga, langsung buru-buru ke kamar mandi, ambil air wudhu. Kalau habis wudhu masih marah juga, buru-buru sholat sunnah wudhu. Kalau habis sholat sunnah wudhu masih marah juga, sholat sunnah taubat. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Biasanya kenapa kalau orang marah itu disuruh cepat-cepat berwudhu? Karena air itu kan dingin, marah itu kan panas. Jadi yang dingin harus meredakan yang panas. Cepat-cepat berwudhu, meredakan hati kita. Ya, pokoknya kalau suami macam-macam ngeselin, langsung istighfar, duduk. Ya, itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menahan marah ini susah nggak Bu? Susah nggak? Kadang-kadang kita perempuan yang lebih buruknya lagi, kalau sudah marah yang keluar dari mulut itu adalah perkara-perkara yang buruk. Perempuan ini mulutnya dua. Bahkan dikatakan oleh ahli neuroscience ya, perempuan ini dalam satu hari bisa mengeluarkan kata-kata kisaran 17.000 sampai 20.000 kata. Laki-laki paling banyak cuma 10.000 kata. Makanya itu kenapa laki-laki nggak banyak omong dibanding istrinya. Nah, istri di rumah kalau udah diem aja nggak ngomong berarti tandanya lagi sakit. Karena kalau istri yang sehat dia bawel, omongannya banyak.
Mandiin anak, ngomongnya banyak. Adek mandi ya, enak pakai sabunnya apa? Rasa stroberi, wangi harum. Sikat gigi dulu rasanya jeruk, enak, seger, udah cakep, ulu. Tuh mama tuh, kalau mandiin anaknya, betul nggak? Tapi kalau misalkan bapaknya suruh mandiin anaknya, mandiin aja, nggak ada yang terucap satu kata pun. Kelar anaknya kelar. Emaknya nggak cukup sampai situ, pakein baju pun ada omongannya. Pakai baju Barbie, cantik warna pink, iya. Nah itu perempuan. Jadi perempuan kalau dia kurang berucap dalam satu hari, diem aja tandanya lagi sakit, baik sakit hati maupun sakit fisik. Karena fitrahnya manusia ataupun perempuan tersebut itu lebih bawel daripada laki-laki. Amin, doain ya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Insya Allah langsung kembar dikasihnya nih. Jadi begitu ya, perempuan lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Inilah kenapa perempuan kalau marah seringkali yang keluar dari ucapannya adalah kata-kata yang tidak baik. Jadi hati-hati, sebisa mungkin ketika marah kita manage apa yang keluar dari lisan kita. Karena doa ibu itu seperti doa Rasul kepada umatnya. Kadu'ai Rasul ala ummati. Rasul kalau doa kepada umatnya mustajab. Ibu kalau doa sama anaknya, sama suaminya itu juga mustajab. Hati-hati. Kesel sama suami kita doain. Bener-bener lo ya jadi laki. Mudah-mudahan besok di PHK dari kantor. Dipecat lakinya. Kita yang gak dikasih uang belanja. Siapa yang ngedoain? Istrinya, gara-gara lagi marah. Makanya kalau marah tetap bijak. Sebisa mungkin doain yang baik. Ya Allah bang, ngeselin bener jadi orang, mudah-mudahan besok gajinya ditambahin deh, naik. Ini kan bagus doa istri, jabatannya ditaikin gitu ya. Marah sama anak, ya Allah nih anak mecahin piring, mudah-mudahan besok dicolong sama apa genderuwo tuh katanya. Hilang besok anaknya, gara-gara doa dari ibunya, sumpah dari ibunya. Makanya kalau marah sama anak, ya marah sama suami doain yang baik. Anak juga begitu. Ya Allah nak, kamu ngeselin banget nak. Greget kita boleh. Mudah-mudahan besok nak jadi presiden Indonesia. Mudah-mudahan nak besok jadi hafiz Quran. Nah itu marahnya tetap bijak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memanage ucapan kita, hati kita ketika sedang marah. Jangan sampai kalau kita marah mendoakan yang tidak baik, terlebih kepada pasangan dan anak kita sendiri. Kepada orang lain saja kita nggak boleh doain yang buruk. Ingat nggak Bu, Rasul ketika dilempar batu oleh penduduk Taif, ya, dilempar batu, kayu sampai berurai darah dari tubuh Rasul. Marah ini malaikat, di sekelilingnya ada malaikat penjaga gunung, ya. Dan malaikat-malaikat yang lainnya datang berkata kepada Rasul, wahai Rasul, aku sangat sakit hati melihat kekasih Allah diperlakukan seperti itu oleh mereka. Bolehkah wahai Rasul, gunung ini aku timpakan kepada penduduk Taif? Apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Malah Rasul mendoakan kebaikan kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Itu doa Rasul malah baik, padahal udah dianiaya sama mereka penduduk Taif. Kita Bu, kalau kita pengen dapat doa yang baik, ya, pengen dapat kebaikan, sebisa mungkin sering doain orang yang baik-baik juga. Jadi salah satu bentuk kebaikan yang akan menghampiri kita disebabkan karena kita sering mendoakan baik sama orang lain. Ada tetangga kita dapat nikmat, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan nikmatnya berkah, panjang umur, sehat badan. Itu malaikat mengaminkan, begitu juga untukmu, kata malaikat. Tapi kalau kita doakan yang buruk, ya Allah, tuh orang tiba-tiba kaya, itu dapat dari mana tuh katanya ya? Nyembah apa tuh? Bikin sesajen di mana tuh? Dukunnya mana tuh? Dan lain sebagainya. Ya, besok juga bangkrut tuh. Nah, kalau kita mendoakan yang buruk, maka kata malaikat, begitu juga atasmu. Jadi sebisa mungkin doakan yang baik. Kalau kita rajin mendoakan kebaikan kepada orang lain, disitulah doa baik tersebut akan datang kepada diri kita. Makanya lagi pengen punya hajat, pengen dapat anak, pengen dapat suami, pengen nikah, pengen dapat istri,
pengen punya hajat-hajat yang lainnya, pengen punya harta yang banyak. Yang paling penting adalah banyak minta doa sama orang-orang di sekeliling kita, berdoa yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering doain kebaikan sama orang lain, maka kebaikan itu akan memudahkan kita untuk terkabul hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang kuat itu apa Bu tadi? Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Jangan sampai marahnya kita bisa melukai orang lain baik dari ucapan maupun tindakan. Berapa banyak orang gara-gara marah yang sesaat akhirnya bisa menghilangkan nyawa orang lain. Kesel sama istrinya, kesel sama suaminya, istrinya dibunuh, suaminya dibunuh. Belum lama apa kasus apa Sambo? Aduh, saya kemana-mana dari kemarin orang ngomong Sambo aja ya. Ketemu ayah saya yang diomongin Sambo, ketemu abang saya yang diomongin Sambo, ketemu jamaah yang diomongin Sambo, ustazah. Aduh, masya Allah, ini Sambo lagi naik daun kayaknya ya Bu ya. Sambo marah sedikit, hilang nyawa orang lain tuh ya. Ya kita doakan mudah-mudahan dapat keadilan ya dari korbannya Bu. Jangan sampai marah kita menghilangkan nyawa orang lain, apalagi pasangan kita sendiri. Berapa banyak istri yang dimutilasi sama suami? Ada nggak? Banyak nggak beritanya? Gara-gara suami cemburu, gara-gara masalah sepele istrinya dimutilasi, istrinya dibunuh, ada yang dimasukin dalam koper, dibuang ke sungai. Ya, itu kayaknya akalnya udah hilang, benar-benar hilang, dikuasai oleh setan itu, nafsunya udah memuncak. Baru dia sadar kalau dia punya anak, ya, bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai kita menghilangkan nyawa orang lain, jangan sampai KDRT, apalagi menyakiti orang lain dari ucapan kita. Na'udzubillahi min zalik. Insyaallah di kajian selanjutnya kita akan bahas hadis yang ke-23 ya. Ya, hadis yang ke-23 dan lain sebagainya. Ini juga masih tentang bab sabar ya, bagaimana kita harus mengamalkan sifat sabar dalam keadaan apapun. Itu nanti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ke-23, ke-24 dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar dari kisah Abu Thalha dan Ummu Sulaim yang kehilangan anaknya, tapi berkat kesabaran dan keridhoannya ya, dengan ujian yang Allah timpakan kepada mereka, alhamdulillah Allah gantikan dengan anak yang solih, Abdullah, dan dia salah satu menjadi golongan Ansor yang hafal Quran 30 juz di antara 9 orang yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang diuji, kita semua diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, disabarkan kita dalam ketaatan, disabarkan kita dalam menahan diri dari kemaksiatan, karena sabar itu banyak bentuknya. Ada sabar ketika menjalani ketaatan, ngelaksanain sholat harus sabar nggak? Iya kan, padahal sholat cuma 5 menit, 10 menit kelar, tapi beratnya luar biasa, apalagi kalau sholatnya sholat isya, nonton sinetron. Waduh, ntar dulu deh nunggu iklan gitu ya. Sholatnya sholat subuh, enak banget rasanya tidur, tapi sudah azan, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kita dengarnya udah deh, tar aja deh, tidur lagi deh. Enak banget narik selimut, apalagi pakai AC dan lain sebagainya. Itu juga ujian terhadap ketaatan. Kita harus lebih sabar menjalankan ibadah. Puasa 30 hari berat, harus sabar. Haji ya, pada prosesinya harus lebih sabar. Jadi itu kesabaran dalam ketaatan. Yang kedua ada kesabaran dalam kemaksiatan, artinya kita sabar untuk tidak melakukan maksiat. Zina itu enak, minum khamr itu enak, ngambil harta orang lain itu enak, ya, melakukan berbagai kemaksiatan itu enak, tapi harus kita tahan untuk tidak melakukannya. Itulah yang disebut dengan sabar dalam mencegah diri untuk melakukan kemaksiatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, mari sama-sama baca Fatihah lagi.
Mudah-mudahan sehat walafiat semua, Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, diampuni dosa-dosa kita, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah, dijadikan keturunan kita para penghafal Quran, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah apapun hajat kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kabulkan segala hajat niat baik kita. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Agak bindeng suara saya Bu ya, kedengarannya. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.